البيا سباير زون الذي يتسع ل40,000 متفرج. Ngapain dijual murah? Fans Indo itu gila. Irak dan Korea ingatkan Arab mereka bisa terus lari. Kiprah timnas Indonesia di round 3 benar-benar sudah ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola tanah air, sebab dari sini kita akan lihat sejauh mana skuad Garuda mampu bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Sesuai target awal jika Indonesia diharapkan bisa finish di posisi 4, namun tentunya hal ini tak akan mudah. Karena bagaimanapun kualitas lawan serta status Indonesia sebagai debutan juga jadi pertimbangan besar apakah ini bisa terwujud, apalagi kita juga tahu kalau tim-tim di grup C benar-benar sudah nyiapin siasat masing-masing buat mengalahkan timnas Indonesia. Akan tetapi khusus Arab Saudi mereka sepertinya memilih untuk tak terlalu memikirkan hal non-teknis, dan itu terbukti tatkala mereka menyediakan tiket pertandingan bagi fans timnas Indonesia yang mau datang dengan harga yang relatif murah, sesuatu yang kemudian sedikit mendapatkan warning dari Qatar perihal gilanya supporter Indonesia meskipun sedang di negara orang sekalipun. Kemudian perihal teknis pelatih Irak Yesus Casas dan Korea Selatan U23 Wang Sunhong secara khusus mewanti-anti Mancini agar lebih serius ketika melawan Indonesia, sebab sekarang pastinya Indonesia sudah makin matang dalam menatap round 3, serta memiliki motivasi lebih yang menjadikan fighting spirit mereka meningkat 2 kali lipat. Semua tahu kalau round 3 nanti akan sangat berat, makanya semua berharap kalau pemain timnas Indonesia tak gentar menghadapi para tim raksasa-raksasa Asia, terutama saat main di laga perdana melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, sebab stadion ini digadang-gadang menjadi jimat bagi The Green Falcon. Hal itu lantaran jika Arab Saudi main di sini tak pernah kalah, ditambah suhu di dalam stadion yang kabarnya bisa lebih panas, tentu sebuah tantangan besar yang harus dilalui para pemuda skuad Garuda. Namun Arab Saudi sepertinya tak mau ikut-ikutan lagi soal siasat licik yang bisa benar-benar merugikan Indonesia dari sisi non-teknis, dan itu dibuktikan dengan keputusan pihak Federasi Sepak Bola Arab Saudi yang menjual tiket bagi fans Indonesia dengan harga yang relatif murah. Sekedar mengingatkan kembali, jika SAF sudah menyediakan tiket khusus bagi para supporter timnas Indonesia yang dijual dalam 3 kategori dengan jumlah terbatas di situs Wibook. Pertama ada kategori Gold seharga Rp500 atau setara dengan Rp2 juta, di mana kategori Gold kemungkinan berada di tribun VIP, sebab kategori itu juga menjadi harga tiket umum tertinggi untuk partai Arab Saudi berhadapan dengan timnas Indonesia. Yang kedua adalah kategori 4 atau belakang gawang selatan King Abdullah Sport City Stadium juga dijual untuk mendukung timnas Indonesia seharga Rp10 atau setara dengan Rp41.000, dan satu kategori lagi yang juga diperuntukkan untuk fans timnas Indonesia adalah kategori 3, yang juga berlokasi di belakang gawang selatan King Abdullah Sport City Stadium dengan harga Rp15 atau Rp62.000. Jelas dengan harga segitu dirasa memang sangat murah bagi fans timnas yang ada di sana buat hadir, walaupun kalau yang dari sini tetap mahal ongkosnya, tapi tidak apa-apa, intinya Arab sudah baik memberikan harga murah soal tiket pertandingan. Di sisi lain mendengar kabar ini, Qatar kayaknya sekedar ngasih peringatan kepada Arab, kalau mereka mungkin akan sedikit menyesal menjual tiket dengan harga murah. Tentu semua masih ingat betapa gilanya supporter Indonesia ketika Indonesia main di Piala Asia baik senior ataupun U23, padahal ketika itu harga tiketnya ya sesuai standar di sana,
tapi tetap saja bisa membuat Indonesia seperti berasa main di rumah sendiri. Bahkan ketika laga pembuka Piala Asia U23 antara tuan rumah Qatar melawan Indonesia, fans Indonesia benar-benar memenuhi stadion. Alhasil bukan tak mungkin hal yang sama bisa terjadi dengan Arab Saudi, walaupun di satu sisi pastinya supporter mereka sebagai tuan rumah juga enggak kalah ngeri. Sementara itu menatap laga Indonesia melawan Arab Saudi, Jesus Casas yang merupakan pelatih timnas Irak, mengatakan kalau pasukan Roberto Mancini harus hati-hati dengan kekuatan Indonesia. Meskipun ranking FIFA Indonesia jauh di bawah Arab Saudi, namun Indonesia dinilai sudah semakin berkembang. Walaupun berulang kali Irak sukses mengalahkan Indonesia, tapi dalam 3 pertemuan terakhir angka kekalahan timnas Indonesia semakin mengecil. Selain itu Jesus Casas menegaskan kalau setiap saat melawan Indonesia timnya selalu kesulitan menahan intensitas tinggi yang tim Garuda mainkan, dan ia yakin para pemain timnas Indonesia sudah belajar serta semakin matang, sehingga tak akan mudah bagi Arab Saudi untuk bisa menang gitu saja. Itu akan jadi pertandingan yang sulit. Saat mereka melawan kami di paruh pertama kami belum maksimal, kami tidak bisa menghentikan serangan Indonesia. Indonesia selalu bisa memulai permainan dengan baik yang membuat kami sulit menerapkan high press ketika itu. Jelas itu tidak mudah, jadi mungkin itu alasan kami sempat kesulitan ketika itu, ucap pelatih asal Spanyol tersebut dilansir dari CNN. Selain Jesus Casas, pelatih timnas U23 Korea Selatan, Hwang Sun-hong yang mengingatkan Arab Saudi untuk jangan lengah ketika melawan Indonesia, sebab tim asuhan Shin Tae-yong sudah beneran disetting untuk bermain dengan intensitas tinggi, dan itu sudah dibuktikan ketika mayoritas pemain muda yang ada di timnas senior bermain di Piala Asia U23, di mana sepanjang 120 menit Indonesia rupanya mampu mengimbangi intensitas tinggi pasukan Korea Selatan. Yang semua tahu kalau masalah ketahanan selama ini selalu menjadi problem yang sulit diobati. Para pemain timnas Indonesia biasanya ketika sudah memasuki menit 60 ke atas sudah kelelahan. Namun selain itu Hwang Sun-hong juga merasa takjub dengan segala yang telah dilakukan Coach Shin selama menjadi pelatih Indonesia, sebab dengan segala kerja kerasnya Coach Shin sukses mengangkat reputasi timnas Indonesia sampai seperti saat ini, dan berpeluang membawa tim Garuda tembus Piala Dunia pertama kalinya dengan membawa nama Indonesia dan bendera merah putih. Saya kaget pelatih Shin menjadikan Indonesia tim yang sangat bagus. Menurut saya, ini tim yang bagus. Tim yang bisa menang hanya jika waspada dan bersiap, ujar Hwang Sun-hong dilansir dari Chosun. Terlepas dari apapun, peluang untuk setidaknya mencuri 1 poin terbuka lebar, bahkan menang pun bisa juga terjadi, karena sepak bola memang tidak bisa diprediksi. Siapa tahu Indonesia bisa dapat 1 gol jatuh dari langit, habis itu bisa mempertahankan sampai akhir. Namun yang pasti data biarlah data, intinya berjuang dulu sampai akhir. Targetnya adalah imbang, kalaupun menang ya itu berarti bonus dari Tuhan, tapi kalau kalah ya jangan dihujat, boleh kalah asalkan tetapi jangan sampai dibantai, karena realistis saja, Martin Paes belum bisa main, Justin Hubner dan Jordi Ahmad absen tidak dipanggil, dan Indonesia belum punya goal getter baru yang tajam, maka dari itu hasil imbang sepertinya adalah hasil yang paling realistis.